Membangun keluarga harmonis merupakan dambaan setiap pasangan yang memutuskan untuk membina rumah tangga. Dalam perjalanan hidup bersama, diperlukan rasa saling mendukung dan komunikasi yang baik. Karena dalam sebuah pernikahan pasti akan ada ujiannya masing-masing. Dalam Islam, keluarga merupakan sebuah amanah yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab oleh sepasang suami istri. Lantas, bagaimanakah menjaga rumah tangga agar tetap harmonis? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Mari ibu-ibu dan juga pemirsa dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, semua orang kepengen rumah tangganya bahagia, betul apa betul? Begitu nikah, ijab kabul selesai, berasa dunianya itu pengennya jadinya rumah, ya bahagia, punya anak keturunan yang soleh, soleha. Hari ini kita akan mengangkat tema yang insya Allah lekat dengan keseharian kita, yaitu mengenai rumah tangga, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan pada kesempatan hari ini, seperti tadi di awal kita sudah sama-sama menyimak ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang menjelaskan juga tentang keluarga ya di dalam Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya hadir bersama kita guru kita yaitu Hadir Al-Mukarram Dr. Erik Yusuf dan juga Ustadz Tamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipanggil dokter aja, baru ujian tertutup, terbukanya besok. Udah ujian tertutup itu, kalau udah ujian tertutup berarti insya Allah udah sah ya Bu ya. Udah jadi Amin. dokter ya. Doain ya Bu. Amin, semua, amin. Pak Dokter, terima kasih. Pak Ustadz Tamami, kita Mami. Ini kalau sama beliau bawaannya ceria aja Bu ya. Yang penting ketawa aja, senyum aja Ibu. Bawa seneng aja ya Ustadz ya. Betul, bawa seneng. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomongin soal bawa seneng, ini pasti ada hubungannya juga dengan diri kita sendiri ya. Pada saat kita ngerasa bahagia, sulit aja ya, hati kita yang penting, hati kita ngerasa tenang, yang sulit aja kadang-kadang bisa nggak kerasa. Nah, itu dampaknya ke rumah tangga. Nah, kuncinya di ibu, Pak. Betul nggak Ustadz? Silakan Ustadz penjelasan yang pertama, Fadol. Oke, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali mendengar tentang ketahanan keluarga, betul nggak? Karenanya sebuah bangsa itu bergantung terhadap apa? Terhadap ketahanan keluarganya, keharmonisan keluarganya, bagaimana pendidikan keluarganya. Jadi keluarga ini memang satuan terkecil yang akan memperlihatkan kesolehan sebuah bangsa, peradaban sebuah bangsa, betul nggak? Karenanya kalau kita lihat, apalagi ketika seorang ibu disebut madrasatul ula, ini penting sekali bagaimana seorang suami,
betul-betul menjaga agar supaya performance istrinya itu agar supaya tetap harus selalu bisa kemudian mengayomi keluarganya dengan ketenangan, ya kan? Agar supaya ibu-ibunya nggak jadi istri-istri, nggak jadi cerewet, nggak jadi sedikit-sedikit marah sama anaknya, nggak kemudian cubit gitu kan? Nah, karenanya perlu yang namanya kerjasama antara suami dan istri untuk membangun tadi bagaimana keluarga ini bisa menjadi satu cahaya untuk kemudian membawa bangsa ini atau membawa masyarakat ini menjadi masyarakat yang soleh. Nah, intinya jadi begini. Kalau kita lihat betapa yang namanya keharmonisan keluarga itu kalau tadi disampaikan ada hunna libasulakum wa antum libasunahunna. Jadi digarisbawahi bahwa yang namanya suami itu pakaian buat istrinya, ya, istri itu pakaian buat suaminya. Nah, secara singkatnya pakaian atau libas ini, ya, libas ini punya beberapa konsep. Pertama adalah bagaimana saling melindungi. Pakaian ini kan harus menjadi yang namanya melindungi kita dari cuaca, dari serangga, dari binatang. Bahkan sekarang yang namanya pakaian ini bisa menjadi melindungi kita dari senjata, peluru dan lain-lain. Harus saling melindungi. Yang kedua artinya apa? Yang namanya pakaian ini memberikan kehormatan. Saling menutupi yang namanya kekurangan. Ya, jadi artinya izzah ini dari salah satunya pakaian. Jadi kalau misalnya pengen lihat seandainya ini istrinya Ustadz David Khalik nih. Oh, betapa ini solehah sekali. Kemudian ini menjaga kehormatan suaminya. Ini salah satu pakaiannya. Begitu juga, wah ini Ustadz Tamimi ini, beliau ini bukan orang yang cengengesan, centil-centil sama-sama yang lain gitu. Beliau ini menjaga kehormatan istrinya, kan begitu ya. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, kemudian banyak lagi ya konsep libas itu. Nah, inilah yang kemudian harus selalu dijaga di dalam rumah tangga agar supaya apa? Ingat, ku anfasakum wa ahlikum nar. Nah, jadi yang namanya kita itu harus menjauhkan dari api neraka itu apa? Selain diri kita, tetapi juga keluarga. Karenanya keluarga penting sekali. Ya, betapa kebahagiaan suami dan kebahagiaan istri akan membawa kepada kebahagiaan anak-anak dan kebahagiaan tetangga kita akan menularkan ke kita juga. Jadi kalau satu orang bahagia, istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia, tetangga-tetangganya juga merasa aman karenanya. Betul. Insya Allah jadi kebahagiaan kolektif. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Dokter atas ilmunya. Kiai Tamami, fadhol. Jadi memang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, memang kalau kita bicara tentang rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang paling bagus kecuali rumah tangganya Rasulullah SAW. Makanya ketika kita menikah, siapa yang harus kita jadikan idola, siapa yang harus kita jadikan contoh dalam beberapa aspek kehidupan. Betul nggak kira-kira, Bu? Makanya Rasulullah siapapun ketika bertama Sayyidatu Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, lihat rumah tangganya selalu harmonis. Kalau kata kuncinya apa? Kalau kata bahasa orang Betawi, orang kita dulu, orang tua kita dulu itu, yang penting suami ngerti apa yang dipengenin oleh istrinya, istri kudu ngerti apa yang dipengenin oleh suaminya. Betul nggak kira-kira? Betul. Wah, kalau udah begitu beres ya. Iya. Suami pengen kopi, lebih bikinin Bu, lah jangan sampai kagak. Betul. Jangan-jangan pas suami mau minta bikin kopi pakai jawab lagi. Lah bapak kan punya tangan mau punya kaki gitu. Kalau model rumah tangga begitu, jangan harap rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis. Makanya judul pada kesempatan hari ini adalah judul yang luar biasa. Yeah. Karena memang rumah tangga kita itu menentukan bagaimana nasib ketika nanti kita di akhirat. Yeah. Rumah tangganya baik, maka mudah-mudahan syurga tempat kita. Amin ya Allah. Kan girang tuh, misalkan rumah tangganya baik, suaminya baik, rajin sholat. Yang namanya suami kan imam ya Bu ya. Betul. Istrinya juga soleha, jadi makmum. Betul. Makanya kadang-kadang kalau dalam hal rumah tangga jangan pernah lepas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau soleh semuanya enak Bu. Apalagi suami soleh, istrinya soleha, wah anak keempat. Ya.
2 laki, 2 perempuan, dua-duanya soleh, dua-duanya solehah, Masya Allah. Itu rumah tangga yang didambakan oleh seluruh orang di dunia ini. Betul nggak kira-kira? Betul. Artinya di awal ini mari sama-sama kita bangun rumah tangga yang harmonis. Caranya seperti yang diajarkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah fi Syarhi wa Tahlil. Jangan pernah rumah tangga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wah, rumah tangga kalau udah ada Allah Subhanahu wa taala, apapun masalahnya, apapun problemnya beres. Betul nggak kira-kira? Betul. Makanya banyak-banyakin ngucap la haula Wala. wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah kunci rumah tangga supaya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Cuman kalau kata saya Ustaz, tambahin satu lagi. Bukan hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tambahin wal barokah. Supaya rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitu kira-kira Awang. Betul. Masya Allah, terima kasih banyak guruku. Baik, bicara mengenai rumah tangga yang harmonis. Sekarang ini di era sosial media, tidak jarang kita lihat influencer ya yang memberikan inspirasi kepada kita semua melalui gambaran rumah tangganya. Niatannya tuh baik bahwa mengajarkan kepada teman-teman atau juga orang-orang yang menyaksikan media channel sosial medianya itu gimana membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tidak jarang juga pada saat kita menampilkan itu kebahagiaan rumah tangga kita, ternyata di balik itu semua ada ujian yang bertubi-tubi yang diberikan Allah kepada kita. Seperti yang dialami oleh saudari kita ini, yaitu Aprila Majid yang hadir sudah bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Aprila apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf ya, kalau saya ajak ke sini sebenarnya bukan kita mau buka aibnya, tapi kita mau belajar ini. Kita tahu kan Aprila sama suami ya, itu rumah tangganya image-nya kesannya itu baik gitu ya, harmonis ya, banyak yang aduh seneng deh lihat rumah tangganya gitu. Nah, tapi kalau saya nggak salah juga dalam beberapa waktu terakhir ini juga dapat ujian juga malah di balik itu semua, benar ya April? Iya, qadarullah. Iya. Sekarang gimana rumah tangganya? Kondisinya seperti apa saat ini? Yang dijalani sekarang dalam fase apa? Sampai hari ini masih proses untuk perceraian goib dan Perceraian goib. menuntut hak anak Oke, dan sebentar. keluarga. Perceraian sekarang sedang berada di fase perceraian goib dan untuk menuntut hak anak. Oke, jangan mana nanti kita lanjut ya. Saya baru dengar nih Bu istilah perceraian goib. Mungkin ada juga yang udah dengar. Ya nanti kita tanya sama guru-guru kita dan juga bicara mengenai hak istri ya terhadap anaknya pada saat sebuah rumah tangga menghadapi ujian bahkan sampai di fase perceraian. Jangan kemana-mana, tapi sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Nah hari ini hadir bersama kita Aprila Majid yang tadi sudah sempat saya tanya juga tentang kondisi rumah tangganya. Kita tahu beliau ini adalah seorang influencer yang dengan rumah tangganya, kalau nggak salah sudah 13 tahun berumah tangga ya? 8 tahun berumah tangga, 8 tahun punya rumah. 1 orang anak. Kenal suami juga udah lama ya, Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun kenal suaminya. Artinya sudah cukup lama kenal dengan suami. Kadangkala orang suka bilang gitu Bu, orang yang kenalnya udah lama rumah tangganya cuman seujung kuku. Ada yang kayak gitu ya Bu ya? Ada yang kenalnya lama, deketnya lama, begitu nikah cuman 3 tahun. Nah kalau Aprila ini cukup lama pernikahannya 8 tahun, punya anak 2 2 orang laki-laki dan anak. perempuan. Nah boleh nggak ceritain sedikit rumah tangganya Aprila ini dari awal sampai akhirnya menuju perceraian gimana? Menurut Aprila sendiri sebagai orang yang menjalaninya. Aku kenal kurang lebih 13 tahun, saat itu dikenalin teman. Kita saling mengenal antara satu sama lain, keluarga, sampai akhirnya tunangan, menikah, alhamdulillah punya anak. Hidup keluarga kami alhamdulillah bahagia lahir dan batin saat itu. Sampai pada akhirnya 1 tahun yang lalu, 4 Mei 2023, suami saya menghilang. Oke,
Sebelum suami menghilang, figur suaminya Aprila itu seperti apa di mata Aprila? Sebagai seorang suami ya maksudnya ya. Suami yang sangat baik, Mm-mm. penyayang, bahkan menuntun saya dalam kebaikan. Menuntun dalam kebaikan. Maksudnya orang ini soleh juga, rajin Ya, ibadah juga rajin dan lain sebagainya begitu ya. Untuk kebutuhan di rumah tangga gitu, ke nafkah setiap bulan itu terpenuhi terus. kita memang nggak berlebihan, tapi alhamdulillah tercukupi selama ini, Kak. Masya Allah, Masya Allah. Sebagai suami ya, hubungan suami dengan keluarga Prila gitu gimana? Sangat baik, bahkan saya kan anak satu-satunya dari mama papa saya. Mama papa saya memperlakukan dia sebagai anaknya, bukan menantunya. Sangat disayangin, bahkan nggak ada mertua yang memperlakukan menantu seperti anaknya sendiri. Bahkan ulang tahun, bekalnya kalau ke kantor mama saya yang ikut. Allah. Saking sayangnya, karena saat itu suami saya juga menyayangi orang tua saya seperti orang tuanya sendiri. Oke. Momen-momen indah sama suami apa yang diingat pada saat itu? Yang paling berkesan dari seorang suami pada masa masih bersama-sama? Hmm, jadi sedih. Nggak apa-apa, kita berbagi. Nggak cuman sebagai suami ya, tapi laki-laki ini tuh bisa jadi guru, kakak, ayah. Misalnya apa? Misalnya apa? Saat itu saya menikah saat saya seminggu selesai S1 saya, lalu saya melanjutkan akselerasi S2 saya. Bahkan dia yang membantu saya menyusun tesis saya saat saya sedang hamil besar. Saya melahirkan, ditemani, diurus, disayangi sepenuh hati. Masya Allah. Sempurna banget ya, perfect ya. Menjelang menuju suami kayak sekarang perceraian, apa yang terjadi sampai akhirnya kok ada istilah perceraian sampai tadi masuk ke dalam istilah cerai goib? Kenapa sama suaminya? Apa yang terjadi? Kok apakah sebelumnya ada pertengkaran dalam rumah tangga? Apakah ada masalah besar gitu antara hubungan suami istri atau dengan mertua atau dengan orang tua dan keluarga dan lainnya? Secara personal, sebagai suami terhadap istri, kita baik-baik aja. Sebagai ayah terhadap anak-anak, dia pun alhamdulillah saya bersaksi bahwa dia ayah yang baik bagi kedua anak saya. Cuman memang yang saya tutupi selama 1 tahun ini, dia memang punya masalah dengan orang lain. Kenapa saya tutupi? Karena saat itu dia masih suami saya dan saya menutup aib-aibnya. Oke, iya. Itu udah berapa lama masalah itu terjadi? 4 Mei 2023, setahun lebih ya. Setahun lebih. Nah, dari setahun itu apa yang dilakukan suami sama Prila sampai akhirnya Prila, oke, ini dia waktunya saya harus cerai. Karena kalau kita dengar ya Bu ya, suaminya sempurna, baik, ngurus suami, apalagi kalau punya mantu yang seorang ibu mertua itu kalau udah nganggap mantunya anak itu nggak main-main, ya betul ya Bu ya? Sayangnya itu udah banget gitu loh. Apa yang akhirnya sampai terjadi perceraian, suaminya ngapain? Kenapa? Selama setahun ini saya sebagai istri, secara naluriah saya mencari dia. Mencari, emang suaminya menghilang? Hilang. Maksudnya? Saya lapor polisi, lapor kehilangan, nggak ada feedback juga dari kepolisian saat itu. Saya nggak berhenti di situ, saya dibantu oleh hacker, saya pernah ditipu hacker, saya mengeluarkan sejumlah uang lalu ditipu, saya mencari tahu lewat teman dan keluarga, nggak ada yang tahu juga, dan qadarullohnya setelah saya berusaha menutup ini di sosial media saya coba ikhtiar lewat jalur sosial media, dan akhirnya 2 bulan kemarin nggak ketemu secara fisik, cuman saya mengetahui kalau ternyata dia sudah mengganti identitasnya, sudah ada perempuan lain, dan dia bilang kalau sama perempuannya kalau nggak pernah bahagia hidup sama saya. Dan yang bikin saya yakin lagi,
dia bilang keluarga saya tidak memperlakukan dia dengan sangat tidak baik. Jadi itu yang ngebuat saya bulat untuk memutuskan untuk bercerai. Karena selama ini saya berusaha mencari karena saya takut terjadi apa-apa. Tapi dengan adanya fakta yang diberitahu oleh perempuan tersebut, saya kira tanpa bertemu pun saya sudah cukup untuk bulat memutuskan untuk bercerai. Sempat ngobrol sama suaminya. Enggak, jadi ditemukan di Palembang saat itu oleh hacker dibantu oleh netizen juga, netizen Indonesia. Saya pagi itu pergi ke sana, selama 2 hari saya mencari dalam diam, nggak ada yang tahu saya ke Palembang, bahkan keluarga saya pun nggak tahu. Di hari kedua setelah saya muter kosan Palembang situ, akhirnya saya tahu tempat kerjaan perempuannya, akhirnya saya samperin dan saya tahu fakta tersebut. Ada suami di situ Enggak. juga? Enggak juga, enggak ketemu juga Enggak. sama suaminya. Karena saya udah hilangin flight awal saya udah beli tiket baru, saya nggak mungkin nunggu lagi karena anak saya nunggu di rumah dan keterbatasan biaya juga ya Kak. Jadi saya nggak mungkin nunggu suami saya datang lagi dan menurut saya dia nggak cukup gentle untuk datang hari itu bertemu saya dan perempuan itu. Kalau dari pihak keluarga suami, ada nggak yang kontak, ngobrol sama Prila, apa gitu? Ada yang bicara apa tentang kondisi suami? Mereka bilang mereka nggak tahu. Mereka juga nggak tahu. Sampai akhirnya setelah setahun menghilang, diputuskanlah untuk bercerai sepihak. Nah, sebelum menghilang, suami bilangnya kemana? Izin ke kelurahan. Hah? Di dekat rumah. Mau ke kelurahan dekat. Jadi nggak bawa tas, nggak bawa apa? Bawa tas, handphone, dompet, ijazah, buku nikah, akte dan surat-surat penting lainnya ada di rumah. Anak nanyain papanya dong. Hmm, Yang paling kangen siapa anak-anak sama papanya? Anak kan ada 2. anak saya ada 2. Yang satu 6 tahun laki-laki, yang satu waktu dia pergi masih 1 tahun belum bisa bicara. Yang paling deket yang pertama karena deket banget sama ayahnya. Ayahnya adalah sosok ayah yang selalu ada gitu. Karena kan kita usaha bareng di rumah 24 jam bareng. Jadi dia benar-benar kehilangan, bahkan 3 bulan pertama anak saya sakit, bolak-balik ke rumah sakit karena nanyain ayahnya. Sempat dikira psikomatik sampai dirujuk ke psikiater. Tapi akhirnya ketahuan sakitnya apa dan harus itu operasi saat itu. Sampai detik ini anak nggak tahu kebenarannya. Aku bilang kalau ayahnya kerja. Nanyain terus anak. Mm, Nanyain nama anaknya siapa Mbak? Zidan dan Alana. Hah? Zidan dan Alana. Didan dan Adidan yang sering nanya-nanya. Iya, Alana pun kata pertamanya saat bisa bicara setelah 2 bulan ayahnya pergi, kata pertamanya ayah. Dia ngeliat foto, kita kan banyak foto shoot di rumah, dia bilang ayah, gitu. Ayah mana? Dan yang bikin aku bulat lagi karena kata perempuan itu, aku sempat nanya, apa dia pernah nanyain anaknya, pernah cerita tentang anaknya. Dia bilang cerita, katanya Zidan itu mirip ibunya, nggak bisa dikasih tahu. Dan Alana itu pendiam kayak dia, tapi Alana nggak pendiam Kak. Dia bilang pendiam karena saat Masih dia kecil. pergi dia belum bisa bicara. Masih pengen nyari suami lagi? Maksudnya masih pengen nyari keberadaan suami? Pengen ketemu nggak sama suami? Ini mumpung di sini ya, kalau suaminya nonton mungkin juga bisa lihat bahwa kondisi anak-anaknya rindu loh. Anaknya rindu sama ayahnya. Nanyain ayahnya bahkan sampai sakit. Masih mau cari menemukan suami untuk bicara, ketemu, ngobrol. Ini masalah nggak gampang loh karena ada anak-anak, ada keluarga. Sebagai seorang istri gimana? Sebagai seorang istri, saya sudah tidak mencari suami saya karena saya sudah mantap untuk berpisah. Tapi sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 anak dan 2 anak yang sangat menyayangi ayahnya, saya meminta dengan kerendahan hati saya untuk tolong datang untuk anak. Ya, baik. Oke.
memutuskan cerai seorang perempuan gak gampang ya Bu ya. Kadangkala ya cerai itu di dalam Islam ya harus suami yang jatuhkan talak. Nah untuk kondisi seperti ini, seorang istri mengatakan tadi maksudnya jatuhnya cerai goib. Ini dari dari Prila atau dari suami yang menyampaikan minta cerai goib? Semenjak kejadian itu saya pulang dari Palembang, saya besoknya langsung ke pengadilan. Kata pengadilan karena nggak diketahui keberadaannya, maka saya harus mengurus surat goib, cerai goib ke kelurahan. Jadi memang dari pengadilan diarahkan seperti itu. Jadi dilampirkan surat kehilangan orang hilang, dilampirkan ke kelurahan, baru saya urus lagi ke pengadilan. Baik, terima kasih banyak. Kiai, guru-guruku, mohon pencerahannya. Pertama, jika ada penonton kita atau di antara ibu-ibu yang di sini ada saudara keluarga yang memiliki nasib yang sama atau mengalami kejadian yang sama dengan Prila, apa yang harus dilakukan? Silakan, Ustaz Fadl. Baik, tentu kita semua prihatin ya terhadap apa yang dialami oleh adik Prila ini ya. Insyaallah semoga kita doakan segala sesuatunya akan kemudian menjadi yang terbaik untuk beliau. Amin ya Allah, amin Ya, ya Allah. alhamdulillah ala kulli hal itu segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Amin. Dan kita berharap bahwa ini adalah satu bentuk ujian yang akan meninggikan derajat beliau, menggugurkan dosa-dosanya Amin, semua. amin ya Allah. Amin. Nah, tetapi ini mohon maaf sekali karena Anda juga enggak terlalu paham permasalahannya, tetapi ini menurut Anda nih mesti tabayun klarifikasi yang tegas ya, karena boleh jadi masih banyak fitnah di sini. Jadi di depan kamera ini insya Allah ya, Anda menyampaikan jika suami adik Aprila ini melihat atau ada yang kemudian mengenalnya, tolonglah sebagai seorang laki-laki datang dan jelaskan. Ya, terserah keputusannya apa, tapi datang, tabayun, klarifikasi dan jelaskan. Ya, karena apa? Karena kalau kita tadi mendengarkan, ya mungkin De Aprilia juga belum mengisahkan bahwa suami tadi mempunyai berbagai masalah yang sampai akhirnya pergi meninggalkan. Nah, masalah-masalah ini Anda nggak terlalu paham juga ya. Tetapi ini kan yang harus dijelaskan, Ya. gitu. Jangan sampai misalnya ada seorang wanita ini yang menjadi jembatan dalam informasi atau komunikasi. Karena kan ini bisa tambah bisa kurang begitu loh. Ya, betul. Nah, ini mesti ketegasannya di sana dulu ya. Jadi di acara ini alhamdulillah insyaallah nih Ana ingin hadir. Nah, kemudian tadi masalah cerai gaib. Ini memang istilah yang asing yang kita dengar ya. Tetapi ini ternyata ada dalam undang-undang di pengadilan agama ya. Jadi ini nih begini. Gaib itu kan artinya sebetulnya tidak hadir atau tidak terlihat atau tidak tampak gitu ya. Jadi seseorang yang hilang ya bisa disebut menjadi apa? Menjadi gaib. Nah, cerai gaib ini adalah seorang misalnya De Aprilia ini yang kemudian memohon keadilan dengan datang ke pengadilan untuk apa? Untuk meminta keadilan dengan cara apa? Dijatuhkan talak gaib, artinya dari cerai gaib itu. Kenapa? Karena orangnya nggak ada. Ya. Dan kalau kita lihat di sigot taklik ya sebetulnya perjanjian ketika kita nikah ya, Iya. ketika akad nikah kan Akad ada nikah biasanya suami ya, kita Baca. baca zigot taklik. Di situ Zigot ada taklik. beberapa hal Betul. ya. Salah satunya adalah jika seandainya saya sebagai selaku suami 3 bulan berturut-turut. selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan yang namanya nafkah lahir maupun batin, jatuhlah talak saya kan ya. Hafal banget tuh. Nah, kemudian dari sanalah kemudian ada landasannya bahwa hukum positif juga mengambil dari bagaimana hukum yang namanya agama. Nah, disinilah sebetulnya cerai gaib tersebut. Ya, dan ini bisa kemudian diproses karena apa? Karena tadi menuntut keadilan. Ya. Nah, tetapi gaib yang kita masukkan ke dalam definisi itu yang kemudian tidak terdeteksi sama sekali. Ya. Pertama ya, tidak
diketahui keberadaannya dan lain-lain. Oke, Itu ini satu. definisi goib itu bisa Itu terjadi satu. kalau Tidak terdeteksi sama sekali, nggak Suami. tahu di mana dan Ya. lain-lain, itu satu. Ya. Tapi yang kedua adalah apa yang tadi yang menghilangkan diri Ya. gitu. Jadi tidak mau kemudian mengambil tanggung jawab dan lain-lain, Ya. dan kemudian kita mencarinya sulit atau ada di luar negeri dan lain-lain yang tidak terjangkau. Nah, jadi mungkin di luar negeri yang tidak terjangkau lagi dan lain ini masuk ke dalam kemudian definisi ini ya. Dan insya Allah saya tadi juga menyampaikan bahwa insya Allah ikhtiar tetap. Ya. Ikhtiar tetap karena apa? Karena kita ini harus menegakkan al-haqq Ya. yang sebenar-benarnya. Ya. Keadilan agar supaya ini juga adik datang ke sini kan sebetulnya syiar. Ya. Agar supaya jika ada seandainya hal yang seperti ini lagi, bagaimana cara kemudian solusinya atau Menyikapinya. menempuh tahapan-tahapannya. Kurang lebih seperti itu dan Baik. kita tentu doakan ya. Amin. Insya Allah semoga ada solusi yang terbaik. Makasih Pak Dokter. Silakan Kiai Fadl. Ya, baik, memang setiap keluarga, setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Ya Bu ya, betul nggak kira-kira Bu? Mungkin Mbak Aprilia Majid diuji oleh Allah dengan jalannya sendiri, kita pun diuji oleh Allah dengan jalan kita masing-masing. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun semesra-mesranya Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah punya ujiannya ketika berumah tangga. Ya. Nah, dengan kasus yang saat ini ada di depan kita, bagaimana cara kita untuk menanggapinya? Yang pertama tentu saja apapun yang terjadi di dalam kehidupan, masalah apapun kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini jalan nanti Allah akan mengangkat derajat daripada Mbak Aprilia dunia Amin, ya maupun Allah. Amin, ya akhiratnya. Allah. Amin. Karena kan setiap ujian pasti akan ada tingkatannya ya Bu. Kita misalkan sekolah SD kelas 1, mau naik kelas ke kelas 2 ada ujiannya. Mau naik lagi kelas 3 berarti ada ujiannya. Dan- Maka anggaplah ini adalah ujian yang mana nanti Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Apalagi kalau urusan begini-gini, misalkan tadi ada istilah cerai goib ya. Goib ya. Ya, misalkan keberadaannya tidak tahu di mana, tapi kan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Ya. Maha tahu. Ya. Sudah seumpama kita sudah berikhtiar maksimal sampai tadi saya dengarkan, dibela-belain terbang ke Palembang ya kan. Maka jangan pernah meninggalkan yang namanya ikhtiar jalur langit. Ya, artinya ya bangun saja 2:30 sholat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Kan di dalam Al-Quran dikatakan fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqamam mahmuda. Mudah. Terus mungkin Mbak April sudah ikhtiar secara duniawi. Coba sekarang ikhtiarnya secara jalur langit. Allah. Tahajud 40 hari, 30 hari. Syukur-syukur mudah-mudahan tahajudnya tidak berhenti sampai masalah ini selesai. Masya Allah. Sebab kalau bahasa orang tua, orang-orang Betawi begitu. Sehebat apapun masalah kita, ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha penolong bagi kita semuanya. Allahu Akbar. Ya, betul nggak kira-kira Bu? Betul, betul, Ya betul. bangunnya 2:30. Kita ambil berwudu, sholat tahajud. Allah kan maha mendengar. Apa aja doa kita pasti Allah dengar. Allahu Akbar. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wah, Allah 2:30 usolli sunat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Allah. Udah lama gak ketemu suami, ya Allah. Pengen ketemu lagi sama suami biar urusan beres. Al-Fatihah tuh. Sholat lagi 2 rakaat lagi. Sholli sunat aja, Allahu Akbar ya Allah. Anak-anak udah begini ya Allah, bagaimana nih? Mudah-mudahan ketemu bapaknya. Al-Fatihah. Sering kita ulang-ulang seperti itu, maka Allah tidak akan pernah bosan mendengar doa-doa kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau masalahnya cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin ya Bu ya, setiap ujian yang dialami hambanya Allah, setiap ujian yang dialami oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu jalan Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira begitu Ustaz David. Baik. Terima kasih banyak guruku. Jadi boleh nggak saya pertegas lagi? Apakah boleh Aprila menempuh jalur tadi cerai goib? Nah, sebelum ke cerai goib, apakah harus ada lewat tahapan-tahapan yang lain dulu nih? Ini kan udah mantep ya kayaknya cerai goib ya. Udah proses di pengadilan. Jadi proses cerai goib dan menuntut hak anak dan keluarga. Yang boleh saya bertanya ya Pak Ustadz,
apakah saya boleh menuntut hak kami, aku dan anak-anak aku lewat jalur hukum karena memang saya menikah sah atas negara dan agama dan itu ada pasal-pasalnya yang bisa dituntut. Kedua, apa dengan saya menyebar ini lewat sosial media, mencari keberadaannya adalah menyebar aib keluarga karena sebelumnya saya menutup rapat-rapat masalah yang ia hadapi, namun setelah ini mencuat ke masyarakat menjadi pertanyaan bagaimana suami yang baik pergi begitu saja. Makanya saya akhirnya setelah pertimbangan panjang saya sampaikan ada masalah gitu, tapi menjadi kontra gitu di orang lain. Ini adalah menyebar aib gitu. Iya. Pak Ustadz. Jadi kalau nggak dikasih tahu juga masalahnya berlarut-larut, tapi terpaksa lah harus mengambil tindakan ini bagaimana gitu ya? Gitu ya. Silakan Kiai Guruku. Ya, baik. Yang pertama memang tadi permasalahan hukumnya ya. Intinya ketika meminta hak untuk keluarga atau anak ya, ini berarti sudah tidak goib. Jadi dia bergeser. Karena kalau yang goib kan Nggak ketahuan. Ya. bagaimana kita bisa Ya. meminta hak. Ya. Artinya diselesaikan satu persatu. Iya. Selesaikan satu persatu adalah tentu tadi kasusnya sudah pencarian orang hilang. Kalau sudah masuk pencarian orang hilang kan nanti kemudian muncul ditemukan. Setelah ditemukan barulah bisa tadi masuk ke dalam tadi masalah pertanggungjawaban. Jawabannya. Gitu kan itu. Dan ini juga sebetulnya cerainya jadi jelas nih karena orangnya sudah ditemukan. Oke, misalnya. sebentar nih. Jadi saya agak sedikit maaf ya Bu ya, saya ulur. Ini sebenarnya jadi muncul pertanyaan, apakah memang suaminya nggak mau bercerai gitu kan? Artinya sengaja bisa jadi begitu kan? Boleh Kalau jadi memang nggak mau mau kan, muncul gitu kan? nggak mau muncul apa? Kalau emang dia harus muncul kan gini, kalau seorang laki-laki memang sudah niat untuk bercerai, dia harus mengajukan gugatan cerai gitu. Apa karena suami memang nggak mau bercerai, akhirnya terpaksa istri melakukan tindakan cerai goib atau cerai sepihak gitu gimana? Jadi sekarang saya sudah didampingi kuasa hukum. Menurut kuasa hukum saya harus menunda perceraian goib ini dulu supaya saya bisa menuntut secara hukum hak anak dan keluarga. Jadi kita tunggu proses polisi, dia muncul, baru kita lakukan perceraian. Nah, sesuai dengan yang tadi yang saya perkirakan, tidak mungkin cerai goib itu disetujui kalau orangnya sudah ketemu ya dan nggak mungkin kita minta pertanggungjawaban kalau orangnya tidak ada kan begitu. Iya, Jadi betul. orangnya harus ada dan harus ditemukan dulu. Nah, yang goibnya nanti pasti digeser. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah pertanyaan tadi bagaimana sebetulnya ketika ketika tadi permasalahan aib. Goib. Tapi ketika saya mau bicara sekarang nanti habis sama saya waktunya, ya kita kasih. Silakan Kiai. Pinter, ya. Bagi-bagi. Iya benar. Bagaimana? Apakah saya menyebar aib suami saya? Nah, sekarang di Indonesia itu kan banyak muncul istilah the power of netizen. Ya. Ya. Artinya memang kekuatan netizen kita itu Masya Allah mengalahkan kekuatan intel paling kuat. Betul nggak kira-kira Bu? Apapun kasusnya, sedetail apapun, wah bajunya warna ini, sampai sendalnya ketahuan tuh. Ya Bu, betul nggak kira-kira? Betul. Sendalnya, oh pas ada kasus sendalnya dua-duanya kiri gitu kan ya. Kanannya kemana gitu kan. Nah itu bagaimana? Sedangkan di dalam hadis dikatakan dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang melindungi ataupun menjaga aib sesama muslim, maka Allah akan menjaga aibnya ketika di hari kiamat. Lah untuk kasus-kasus seperti ini bolehlah kita minta tolong kepada masyarakat bahwasannya harus ada yang dipertanggungjawabkan. Lihat di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lah, maka ketika sudah ada yang dituntut, sudah ada yang pengen dipertanggungjawaban, maka kita minta tolong juga nggak jadi masalah. Karena ini ya memang menjadi kalau kata beliau tadi Indonesia mencari kalau nggak salah ya. Jadi satu Indonesia mencari demi artinya demi kasus ini selesaikan kalau kata beliau hak ya, yang hak harus kita katakan hak, yang batil harus kita katakan batil. Begitu kira-kira Ustaz Nabir Khalil. Memang kalau netizen ini ngeri Bu.
makin ditantangin makin dicari ya. Bergeser. Ibu ada yang mau bertanya? Aduh, silakan Ibu. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti dari Majelis Taklim Al Barokah dari Cicadas Gunung Putih Bogor. Saya mau bertanya sama Mbak April. Mbak April gimana menguatkan untuk menjalani kehidupan saat ini gitu. Cara Mbak April. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak April. Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Sebelumnya kalau ditanya bagaimana cara saya kuat, saya belum sekuat seperti terlihat di sosial media. Tapi selama 1 tahun ini, saya hanya mengulang doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong saya, dan alhamdulillah ya Pak Ustadz, saya bersaksi gitu, Allah nggak ninggalin saya. Allahu Akbar, Allahumma sholli. Selama 1 tahun ini banyak keajaiban yang mempermudah semuanya gitu, yang bahkan nggak habis pikir bagaimana saya bisa melewati 1 tahun ini gitu. Orang-orang yang saya percaya bisa menemani di titik terendah saya seakan lupa ingatan. Tapi banyak orang yang dikirimkan oleh Allah yang menolong saya di titik terendah saya. Jadi untuk ibu-ibu, untuk semuanya yang menghadapi masalah, saya juga bukan muslimah yang benar-benar taat. Tapi saya pun begini aja sangat dibantu sama Allah, dan qadarullah-nya sampai di titik ini. Allah. Bahkan saya diundang oleh Allah lewat jalur teman-teman ke Baitullah, Masya Allah. Allah salam Muhammad sallallahu. Diundang untuk datang ke Baitullah. Karena masalah Karena ini. masalah ini, Masya Allah. Jadi pesan saya, percaya Allah nggak akan ninggalin kita. Amin, ya Allah, amin ya Allah. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, yakin Allah akan selalu bersama kita selama kita gantungkan semua harapan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih banyak Mbak Aprila, guru-guruku terima kasih, dan juga Ibu sebagai penanya dari terima kasih. Kita juga dapat belajar banyak dari apa yang dialami oleh Mbak Aprila, dan kita doakan dari hati yang paling dalam, dan juga kita mohon doa kepada seluruh pemirsa Cahaya Hati yang ada dimanapun saja berada. Kita doakan semoga Mbak Aprila ya Allah angkat kesulitannya, diberikan kebaikan, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dan juga Allah perterang jalannya ya, anak keturunannya diberikan kekuatan dan jadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan mana-mana, kita akan kembali lagi, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhila lakum laitas siyamir rafathu illa nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu anakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haytul abyadu minal haytil aswadi minal fajr thumma atimus syama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika
yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 187 yang tadi juga dibacakan, ya, kita lihat di segmen awal. Yang kalau kita lihat ketika ini diangkat menjadi tema keharmonisan keluarga, ini masuk di dalam kalimat yang menyebutkan bahwa hunna libasulakum wa antum libasuna hunna. Bahwa hunna istri, ya, istri-istri karena ini jamakmu itu sebagai pakaian untukmu, dan kamu itu laki-laki, suami juga pakaian untuk istri. Kita lihat, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ini disampaikan begini. Asbabun nuzulnya adalah bangsa Arab zaman dahulu, ya, mereka itu tidak kemudian makan setelah tidur, dan mereka juga tidak berjima atau berhubungan badan setelah tidur. Dulu itu begitu. Nah, karenanya ayat ini muncul itu ketika apa? Ketika justru masuk di bahasan tentang berpuasa. Ya. Nah, jadi yang menariknya adalah ini bahasan yang berpuasa. Dihalalkan bagimu pada malam berpuasa bercampur dengan istrimu. Itu kan di awalnya dibuka dengan itu. Ya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi Allah menerima tobatmu dan memaafkanmu. Ya, jadi ini sebetulnya menarik, ya, karena ada asbabun nuzul tadi bahwa mereka orang-orang di Arab itu, mereka ketika setelah makan, setelah tidur, mereka tidak kemudian bangun untuk makan. Nggak ada kebiasaan itu. Atau mereka juga setelah tidur tidak ada kebiasaan untuk bangun untuk kemudian melakukan hubungan, ya, suami istri. Nah, karenanya disinilah kemudian Allah itu menerangkan, menjelaskan diperbolehkannya, bahwa diperbolehkannya seperti itu. Nah, tetapi saya ingin lebih masuk ke dalam pemahaman bahwa hunna libasulakum wa antum libasunahunna. Jadi kalau kita lihat betapa tadi di segmen 1 saya sampaikan bahwa konsep libas itu pertama pakaian, ya, libas itu mempunyai beberapa pemaknaan, ya, beberapa pemaknaan di dalam konsep libas. Salah satunya adalah pakaian itu dimaknai itu mencampur adukan atau yakhlahutuna, misalnya kalau di dalam Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi kata-kata libas di sini juga adalah bagaimana secara harfiah awalnya adalah bermakna mencampur adukan, ya. Jadi menyatukan libas ini, menyatukan antara si suami dengan si istrinya. Nah, jadi kata-kata libas ini dipahami untuk apa? Untuk ini juga menyatukan. Kalau pakaian ini, ya, sebetulnya dia itu ukurannya kan harus nyaman, ya. Dia kalau nggak nyaman, kebesaran atau kesempitan gitu, ya, aduh, itu nggak nyaman kita pakainya. Jadi dia kayak nggak bersatu dengan badan kita, ya kan? Nggak nyaman gitu. Nah, karenanya pemahaman pakaian itu dia harus kemudian ukurannya yang nyaman, yang pas, yang sesuai. Ya, karenanya seorang suami harus selalu menyesuaikan ukurannya dengan istrinya, dan istri harus menyesuaikan ukuran dengan suami. Maksudnya itu, ya. Ukuran apa? Ini bukan jangan tiba-tiba wah ini ukuran berat badan dan lain-lain. Bukan. Bukan tiba-tiba tuh menyesuaikan ukuran dong, Pak, katanya, ya.
Kenapa Abi? Karena waktu dulu mah saya beratnya 45, sekarang itu salah satunya kali ya. Tapi intinya adalah menyesuaikan ukuran itu dengan barometer atau ukurannya adalah apa? Ukurannya ketaatan kepada Allah, ukuran Al-Quran. Jadi jangan sampai begini maksudnya. Suami misalnya punya pandangan atau rencana ketika punya uang, Umi saya kalau punya uang pengen nambah beli mobil nih. Ya, sementara si Umi teh ngaji kayak ibu-ibu ini solehah terus udah ngaji terus. Jadi dia berpikiran kalau punya uang kita umroh. Ah ini ukurannya jadi beda kalau seandainya tadi tidak ada indikator atau barometer ukuran yang dipakai ukuran siapa. Nah karenanya keluarga yang harmonis harus menggunakan ukuran-ukuran yang dituntun oleh siapa? Oleh Allah. Dan harus iktiba kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu intinya. Ya, jadi ukurannya seperti tadi. Nah di dalam pakaian juga tadi kalau tadi Ustadz sampaikan di awal adalah bagaimana sebetulnya melindungi. Tentu kan walaili idza yaghsha wa nahari idza tajalla wa ma kharaqaz zakara wa unsa inna sya'yakum lasata. Jadi kalau malam yang menyelimuti, siang yang menghampar ya, laki-laki dan perempuan itu usahanya itu berbeda. Jadi kalau misalnya saya laki-laki harus seperti apa usahanya dalam kemudian mendekatkan diri pada Allah, ya. Pintu surganya itu masuknya lewat mana? Nah, yang namanya perempuan atau istri, bagaimana caranya untuk masuk ke pintu surga? Kan berbeda caranya. Nah, ini maksudnya apa? Melindungi di sini, suami melindungi istri dengan apa yang secara fitrah telah ditetapkan diberikan kepada suami, kelebihan-kelebihan semuanya. Dan istri melindungi suami dengan apa yang dilebihkan kepada seorang wanita. Betul nggak? Nah jadi kalau memang laki-laki melindungi dengan apa? Dengan mencari nafkah di luar, memberikan keamanan, kenyamanan itu dalam bentuknya materi atau perlindungan atau kekuatan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, ya kan? Tapi kalau istri memberikan apa? Ketenangan hati. Melindungi suami itu melindungi apa? Melindungi agar seorang suami itu tidak gelisah di luar, tidak cemas di luar. Ya, jadi dia menemukan yang namanya sakinah atau yang namanya ketentraman, ketenangannya di mana? Di rumah, di istrinya. Itu makanya kalau kita bilang sakinah, sakana. Kalau ibu ngaji tadi ada yang disukunkan, artinya maksudnya apa? Maksudnya dimatikan. Kegelisahan seorang suami, kecemasan seorang suami, ketakutan seorang suami, itu dimatikan oleh istrinya. Ya, dihilangkan oleh istrinya karena apa? Karena ketika suaminya bertemu dengan istrinya itu akan menenangkan suaminya sebagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasulullah SAW ketika baru mendapatkan wahyu yang membuat Rasul ketakutan. Ya kan? Kurang lebih insya Allah seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak guruku ilmunya Bu. Bu. Ayat tadi itu kaitan sama ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang puasa. Nah makanya dikaitannya 187 kata guru kita tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa sebenarnya ini bicara tentang puasa. Tetapi konteks yang dibahas tadi lebih fokusnya adalah tentang bagaimana suami itu bisa melindungi istri, istri melindungi suami atau pakaian tadi ya. Menyamakan visi, menyamakan merasakan apa yang dirasakan suami, suami juga merasakan apa yang dirasakan istri. Betul karena temanya Bu? Keharmonisan. Keharmonisan ya Bu ya, betul apa betul? Bu, ada yang mau nanya? Silakan yang mau nanya. Silakan Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Elis Apriliasari dari Majelis Taklim Al-Barokah, Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Ya. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Jika terjadi pertengkaran dalam keluarga, apakah boleh kita cerita kepada orang lain atau sebaiknya kepada siapa kita bercerita? Oh, ya. Seperti contohnya sekarang yang lagi viral ya Ustadz, perselisihan antara ibu dan anak.
bolehkah naik ke sosial media atau seperti apa gitu? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini sebetulnya babnya ada di bab gibah ya sebetulnya. Betul, bab gibah. Jadi gini, ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Gibah apa sih yang diperbolehkan? Salah satunya adalah gibah ketika seseorang ini ingin meminta fatwa atau mencari keadilan. Kan dia harus berbicara bahwa apa? Bahwa sesungguhnya saya sudah mendapatkan kezaliman. Oleh siapa? Oleh seseorang ini. Zolimnya kenapa? Ah, saya takut gibah. Kan nggak mungkin. Dia harus bicara kan gitu. Nah, makanya dia harus berbicara tentang masalah itu. Nah, tetapi ini harus dengan niat, cara dan aturan yang benar. Apakah sosmed ini benar? Dalam beberapa hal tentu sosmed ini atau netizen atau yang disebut dengan curhat di ini itu akan membawa keburukan, kemudaratan yang banyak. Ya kan? Karenanya kalau perselisihan itu harusnya apa? Tentu harus dimusyawarahkan dulu di antara suami dan istri. Kalau seandainya ini tidak bisa, cari orang yang kemudian bisa menjadi apa? Menjadi penengah untuk mengislahkan gitu. Kalau juga tidak bisa, kemudian memakai aturan-aturan yang sudah kita tuntun bersama. Kenapa? Jadi inilah yang merejus ya, atau kemudian akan membuat dampak buruknya akan menjadi semakin kecil. Karena kalau tiba-tiba belum kemudian kita bermusyawarah, berkonsultasi dengan ahlinya dan lain-lain, kita kemudian masuk ke dalam sosmed, ya itu kan bisa kemudian jadi fitnah. Belum, nanti suami lihat, istriku ini ngapain ini posting-posting, maksudnya apa? Oh nanti dia posting juga, malah jadi besar dan lain. Apalagi tadi dalam kasus kita lihat sendiri. Kita tahu yang viral yang Ibu mana kan? sama anak. Ibu sama anak. Jadinya seperti apa? Jadinya kan rame semuanya. Padahal bisa diselesaikan secara internal dengan cara yang baik sebetulnya begitu ya. Walaupun jalurnya prosesnya hukum bisa saja dilakukan tetapi tanpa harus itu diposting. Ini kan karena jangan lupa loh ya. Jejak yang namanya digital nggak akan hilang ya Ustadz ya. Betul. Kalau jejak digital nggak akan hilang. Apakah nanti cucunya nanti tahu bagaimana? Bagaimana nanti kalau kemudian semua keluarga besar tahu, kemudian anak cucunya tahu, kan ini juga suatu aib yang bisa sebetulnya dihindari kan gitu. Nah kalau bisa kemudian kita hindari segala macam bentuk kemudaratan, kenapa kita harus melewati hal yang seperti itu? Nah karenanya ayo jangan sesekali kita langsung berpikir ini langsung viralkan apa-apa viralkan enggak. Ya, tapi ini juga dalam kasus-kasus tertentu tentu ada yang bisa seperti ini ya. Kayak tadi tuh kasusnya Aprila itu kan bisa kemudian dikeluarkan karena dia sedang mencari. Dia butuh buat bantuan untuk semua netizen yang ada dan lain-lain. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya urusannya bisa diselesaikan internal, ya selesaikan internal saja. Insya Allah doa sama Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Seandainya kita mau membenahi diri, banyak istighfar dan mohon kepada Allah. Terima kasih banyak guruku, makasih banyak Ibu pertanyaannya. Kita akan lanjut lagi tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tidak lebih dan tidak jauh dari hal rumah tangga. Memang di awal tadi saya sampaikan ketika rumah tangga ingin harmonis, maka jangan-jangan jauh-jauh kita nyontoh Rasulullah. Beliau itu udah paling contoh yang paling sempurna. Betul apa betul? Maaf kalau bahasa saya, kita nyontoh artis. Artis kan ada kurangnya. Betul. Bahasa ibarat kata bahasa orang Betawi, di sosmed mah cakep. Di luar sosmed kita nggak tahu. Nah, pada kesempatan kali ini di sini ada beberapa nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya supaya rumah tangga terus sakinah mawaddah warahmah.
Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sih hak-haknya suami kepada istri dan anak, istri kepada suami dan anak. Maka tentu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga tentu ada hak-hak dan kewajiban. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Ya. Saya bilang tadi, ibu kudu ngerti apa yang dipengenin sama suami, suami juga kudu ngerti apa yang dipengenin oleh istri. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah 233 dikatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita pertama tentang persusuan radha'ah. Ya, artinya seorang ibu kalau mau anaknya bagus, anaknya baik, maka kalau kita lahir itu kita susuin anak kita selama berapa lama? 2 tahun. Nah, itu batasnya. Nah, setelah 2 tahun apa yang harus kita lakukan? Tentu memberikan pertama ya pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik. Tentu pendidikannya adalah yang pertama pendidikan agama. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi pondasi kehidupan dia bukan hanya ketika kecil tapi nanti sampai besar. Betul Pak? Betul? Ibu punya anak soleh, punya anak soleha, kira-kira seneng apa enggak? Wah Bu, kita kan bakal meninggal dunia. Siapa nanti yang akan bikin bangga kita sebagai orang tua? Tentu anak-anak kita. Kita meninggal dunia jam 2:30 pagi. Anak kita karena emang bisa ngaji, lulusan pesantren, ilmu agamanya bagus. Enggak kudu manggil ustadz, bisa baca Yasin. Udah coba, maaf anak kagak dikasih didikan agama. Meninggal kita 2:30, ngetok-ngetok ustadz dulu. Assalamualaikum ustadz. Iya kalau ustadz bangun. Nah kalau ustadz baru pulang acara, apa kata ustadz? Ya elah masih nanggung diketok baik. Betul Pak? Betul? Betul. Coba anaknya bisa baca Yasin. Ya Allah, ibarat kata kita meninggal dunia, tenang meninggal dunia. Kenapa? Meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Coba ibu meninggal, anaknya gak bisa baca Quran. Nyalain YouTube. Surat Yasin. Iya. 83 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iklan lewat. Itu kalau bahasa orang Betawi, kalau kita bisa hidup lagi di jewer kita mama kita. Iya, betul. Makanya pentingnya pendidikan agama. Anak kita itu harus diberikan pendidikan agama. Supaya apa? Supaya mengenal siapa Tuhannya. Lihat bangsa Indonesia kalau kita saksikan berita, ya Allah nangis kita. Ya. Maaf ya Bu ya. Beberapa kasus pembunuhan ini, pembunuhan itu. Kenapa? Karena tidak didasari oleh ilmu agama. Selain ilmu agama, apa yang harus diberikan? Di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, kita juga harus memperhatikan pakaiannya. Makanya ayo bapak-bapak yang ada di rumah, jangan lupa Pak, hak kita kepada istri kita, hak kita kepada anak kita. Ayo pikirin tuh anak pakaiannya, ya kan? Kalau anak pakaiannya cakep lah, bapaknya girang. Ibu pakaiannya cakep, siapa yang girang? Suaminya. Ketika istrinya baik, istrinya soleha, istrinya cantik, laki kebagian bagusnya. Betul gak kira-kira? Maka sebagai seorang suami, jangan pelit sama istri. Makanya saya diajarin sama guru saya, kalau kata guru saya, sesusah apapun kita punya uang, tapi sayangi 2 wanita hebat di dunia. Siapa yang pertama? Pertama istri kita, kedua ibu kita. Enggak akan ada ruginya harta kita habis untuk istri dan ibu kita. Betul Pak? Betul? Betul. Wah ibu sama istri kalau udah angkat tangan, doanya nembus langit itu Bu. Allah. Ya betul gak kira-kira? Betul. Artinya di sini Allah ingin mengajarkan kita, ayo keluarga kita kasihkan pertama pendidikan yang bagus, yang kedua jangan lupa pakaiannya juga bagus. Di sini ada kalimat bil ma'ruf dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bil ma'ruf artinya adalah tidak kurang tapi juga tidak berlebihan. Artinya bi ghairi israfin au taqtirin. Begitu kira-kira Ustaz. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jadi suami itu kewajibannya memberikan nafkah dan juga memberikan pakaian. Itu maksudnya bisa jadi diartikan kiasan perlindungan gitu ya Kiai ya. Dan juga memenuhi semua kebutuhan
kebutuhan anak, kebutuhan istri. Baik, Ibu ada yang mau bertanya silahkan. Fadhol. Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Sulastri dari Majelis Taklim Al-Barokah Gunung Putri Bogor. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya, anak saya itu selalu bilang ke teman-temannya kalau bapaknya itu sudah meninggal. Padahal masih hidup Pak Ustadz, itu gimana Ustadz ya? Karena anak saya itu merasa tidak diurus dari kecil sama bapaknya. Demikian pertanyaan saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini ya mungkin memang kalau dalam keseharian ya timbullah seperti apalagi anak-anak kan ya. Saya juga pernah mengalami betapa sedihnya kalau sudah ada anak yang tidak punya ayahnya. Yeah. Pernah dalam satu perkumpulan saya kebetulan ngumpulin anak-anak tuh karena di rumah saya ada pengajian. Nah, waktu itu ada acara ikhtitaman, ada satu anak yang bilang kepada ibunya, "Bu, bapak saya kemana ya?" Padahal ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, ini bagaimana dengan kasus seumpama ayahnya tidak ada padahal masih ada, begitu kira-kira. Nah, sebenarnya sebagai seorang suami, ayolah kita belajar menjadi laki-laki yang gentle. Artinya akui saja itu kan anak kita, betul gak kira-kira? Bagaimanapun yang namanya darah tidak akan bisa terpisah. Apalagi itu menentukan bagaimana nasabnya. Seorang anak itu kuat nasabnya kepada ayahnya. Ibu, Ya. Ibu, Ya. kuat kepada ayahnya. Lah ayahnya itu makanya di dalam surah Al-Baqarah ini dikatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna. Allah telah menegaskan bagaimanapun harus nafkah kepada anak-anak kita yang kandung wajib hukumnya. Bagaimana kalau tidak memberikan nafkah? Ya zalim. Nah, zolim itu kan artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak adil. Nah, kapan hati-hati pertanggungjawabannya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bagaimanapun mohon maaf ya, anak kita tetaplah itu anak kita. Betul apa betul? Nah, itu kan hasil kerja keras bapak sama ibu. Ibu, lah usaha kita. Iya. Banyak loh, maaf ya Ustaz David, banyak orang-orang yang sudah nikah tahunan tapi Allah belum kasih rezeki anak. Kalau ngelihat orang lain ya Allah rasanya pengen banget kayak dia. Betul. Nah, cuman kan kadang-kadang maaf ya Bu, kadang-kadang ya orang yang udah dikasih kagak bersyukur. Ya, termasuk misalkan tadi kita belajar dari kasusnya Mbak April. Memang belajar ikhlas itu agak sulit Bu, tapi yakinlah kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua akan berjalan lancar. Lihat di dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Ya sudah Bu, ikhlas saja. Memang sudah jalan kita seperti itu, tapi jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita. Ketika kita baik kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Nah, Ustadz hukumnya apa nih Ustadz? Kalau seorang istri tahu ya bapaknya anak-anak masih hidup, tapi karena maaf ya, karena perceraian ya marah, kesel sama suaminya, dibilang aja suaminya udah nggak ada, udah mati. Nah iya, maaf ya Bu ya, perempuan suka gitu ya Bu ya. Betul. Bapak lu mana? Bapak lu udah mati, gitu kan. Maaf nih saya ngomongnya kasar ya, tapi ada yang kayak gitu. Dosa nggak gitu? Pas ditanya kuburannya di mana, lah tahu ya kan. Jangan Bu, kita yang hak kita katakan hak. Ya udah bilang saja, mohon maaf nak, ibu sama ayah sudah tidak bersama lagi. Jangan dibilang mana bapak udah mati. Itu bahaya Bu. Bener nggak? Dosa kita justru. Artinya apa? Menyembunyikan kebenaran. Kebenaran kan itu harus ditonjolkan. Meskipun itu pahit. Makanya dalam dulu kita mondok di pesantren ada kalimat qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah meskipun itu pahit. Kita bilang sama anak kita, "Mah, bapak kemana sih?" Ya udah agak ada, bapak cerai. Terus tiap hari nanya, jangan sampai, ya kan anak-anak kita kan apalagi yang kecil tuh. Pasti nanya mulu, "Bapak mana, bapak mana, bapak mana?" Di mana? Ya di mana, ya kan ya. Dijawab sama ibunya, "Tahu ah." Ya artinya ya kita katakan meskipun itu pahit. Nah karena apa? Karena memang orang tua harus tahu siapa anaknya. Anak harus tahu siapa orang tuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu,
Udah jelas ya Bu ya. Bu ya, bapaknya kalau emang sampai ada pisah atau apa ingetin itu bapaknya tetap ada. Jangan dibilang udah nggak ada ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Anak kita jadi anak yang soleh dan soleha bisa memaafkan kesalahan orang tua. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, saya mau pantun boleh? Dari Indramayu ke Pulau Samosir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Baik Kiai. Alhamdulillah. Sehat. Kiai, Alhamdulillah terima ya. kasih kita ketemu lagi Kiai. Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa kalau sama Kiai Munawir Ngacir, kita akan nginget lagi cara baca Quran yang benar. Tapi kayaknya nggak cuma baca Quran ya Kiai. Betul. Kadang-kala ada doa-doa yang sering kita bacakan, cuman cara penyebutannya mungkin salah ya kan. Kiai kali ini kita mau belajar apa Kiai? Mau belajar doa mau tidur. Doa? Mau tidur. Doa sebelum tidur ya pada saat kita mau tidur gitu ya. Yeah. Yuk kita lihat yuk ini dia gimana cara membaca doa sebelum tidur. Silakan. Halo. Caranya hafal doa sebelum tidur gak? Hafal? Boleh dong Kak bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Aduh nggak apa lagi Mbak. Allahumma bismika. Aduh lagi Mbak. Nggak tahu. Allahumma bismika di antara ketuker ya. Allahumma janibna sama Allahumma bismika ketuker. Itu sebetulnya kerjaan sehari-hari. Iya. Karena di situ ada punya tujuan. Tujuannya apa? Agar di dalam tidur itu nggak mimpi yang buruk ya Bu. Iya. Ya Bu ya. Ya. Ibu suka mimpi buruk nggak? Ketahuan bener ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng nanti mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Yuk sekarang tinggal kita membaca yaitu ketika kita niat mau tidur. Ketika Rasulullah mau hadir ke tempat tidur ya, idza awa ila firasihi, ketika Rasulullah mau datang ke kamar tidur, ketika itu yang biasa dibaca adalah Allahumma ahya wa bismika amut. Ini paham apa enggak nih? Iya. Yang biasa dibacakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu juga boleh. Kan ada yang panjang. Nah, apa yang dikerjakan ketika sunnah-sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah? Pertama, baca surah Al-Fatihah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, surah Qulhu. Tahu surah Qulhu? Surah Al-Ikhlas. Kan orang dulu, boleh nggak ngomong surah Qulhu? Boleh. Yang ketiga, yaitu surah Al-Falaq. Qul. Iya kira-kira. Nah, di sini bismika. 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 Sasi susas. Sasi susas. Susang. Susang. Sani sasna. Sani sasna. Minal musni. Minal musni. Sani sang. Sani sa. Sani sang. Sani sa. Coba suruh apa namanya? Yang kacamata yang mana ya itu. Nah ya coba Bu. Coba. Silakan Ibu.
1, 2, 3. Baca. Ya, baca. Ini kayak ada bisika. Ya Allah. Ini kalau baca boleh satu lafal ya. Kalau hadis boleh. Tapi kalau Al-Quran pun juga boleh, tapi harus tahu tata caranya, makroknya, bacaannya ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu. Biar nggak salah nih kalau Al-Quran takut dosa enggak. Ya. Bismika. Allahumma. Ahya. Coba. Hahihuha. Bismika harus hamas ya. Hamas. Tahu hamas Bu? Habis. Hamas itu desis. Mika. Nah, mi adalah syafatain. Tempatnya di bib. Susah amat ngomong bibir. Ya Allah. Tuh. Terus kemudian kaknya juga hamas. Kakiku kak. Beda lagi yang satu. Duduk ketawanya ntar Bu. Bedain dengan apa yang hamas. Kakiku kak. Allahumma. Di sini dibaca tafhim Bu. Taf. Artinya apa Bu? Top. Pintar berarti ya. Alhamdulillah. Gunung Putri. Ya nggak? Ya Allah. Ketebal. Nah, tidak boleh dibaca tarkik. Kalau dibaca tarkik Allah, ya enggak? Kalau di sini Allah. Humma mim bertas. Dibaca deng. Tempatnya di hid. Pegang coba hidungnya, Bu. Mam mim mam. Tuh 2 3. Mam. Tuh 2 3. Dipegang hidungnya, pegang. Ya Allah. Ustaz, daripada gitu mendingan coba ibu-ibu coba suruh maju ke. Ayo coba sini. Siapa ibu? Siapa ya tadi yang di siapa? Enggak, yang kecamatan sini. Iya. Ayo. Ibu kan tadi udah. Ibu. Silakan sini. Ibu. Iya, Ibu. Ibu ya. Iya, Ibu. Ibu. Oh ya, di sini. Silakan. Oke. Ada di kacamata ginjek. Apa kacamata ginjek? Nang ning. Ya Allah. Assalamualaikum. Namanya saha? Namanya Ibu. Oh. Ya. Ibu, ya. Ibu Eka. Iya tahu. Ya Allah. Si tahu. WH, coba dibaca, ditekan yang biasa ditekan coba kayak. Bismika Allahumma. Tuh 2 3. Bismika Allahumma ahya. Iha. Namaku. Yeah. Nah, itu haknya ya, itu kan di tenggorokan. Tenggorokan. Coba dibaca wabismika wa amut. Terus lanjutannya. Wabismika amut. A-nya panjang pendek. Pendek. Ya, berarti ibu kalau nanti mau tidur baca ini. Ya. Ditambah dengan surah Ikhlas. Al-Fatihah. Muawidatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Di ujung surah Al-Baqarah, ya, Bu. Ya. Ujung surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ujungnya apal nggak Bu? Al-Baqarah ujungnya. Ya, surat terakhirnya Bu, maksud ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apal? Wa intub. Iya. Jangan innalillahi ya. Ya Allah. Dibaca atau gimana? Ya, baca Bu, baca. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini apal satu alhamdulillah, satu Al-Qur'an apal. Bu, Ya, satu Al-Qur'an alhamdulillah apa? Alhamdulillah doang. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sedikit tapi menjadikan peringatan buat kita ya Bu ya. Biar satu tidurnya nyenyak dan juga mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu. Apakah Pak Ustadz sudah pernah ketemu Rasulullah? Susah. Badannya masih kotor. Yuk kita praktekkan di rumah, ajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita. Insya Allah ini bermanfaat. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Coba tangannya diangkat semuanya Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai ilmunya. Sama-sama. Jadi ternyata sebelum tidur Rasulullah sendiri bacanya tidak hanya Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, tapi juga dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, terus Al-Baqarah tadi bisa di tengah juga ayat kursi juga, termasuk juga akhir dari surah Al-Baqarah. Terus bahkan juga ada yang melengkapi sebelumnya itu jangan lupa sholat witir dulu. Bahkan sebelum tidur tambahan wudhu sebelum tidur ya. Habis itu bersih-bersihkan apa namanya tempat tidurnya. Baru deh baca doa. Baca doa. Jadi kadang-kala ya itu hal-hal yang seperti itu suka kita lewatin ya. Yang penting kita mulai sholat Isya katanya gitu. Dari sholat Isya. Terus mulai dari habis sholat Isya, dahulukan waktu tidur, jangan kemalaman ya kan. Ambil tadi sholat witir, wudhu, bersihin tempat tidur, baca doa yang tadi sampai. Itulah aturan agama Islam yang luar biasa. Terima kasih banyak Kiai ilmunya. sama-sama. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hadir juga bersama kita sekarang ada Pak Dr. Erik dan juga sudah bergabung bersama kita Kiai Tamami dan ibu-ibu serta pemirsa yang ada di rumah. Di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan bagi kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Dr. Kiai Haji Erik Yusuf, kami persilakan Fadl. Baik, mari kita sama-sama menyatukan doa kita yang di rumah juga semuanya. Ayo sama-sama kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, ya muqallibul qulub thabit qulubana ala dinik ya Allah. Thabit qulubana ala taatik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini bersama orang-orang yang baik ini, di acara yang baik ini ya Allah. Dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami ini dalam keimanan kepadamu ya Allah. Tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hati ini ya Allah. Condongkan hati ini terus dalam kebaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih lisani qul takilni nafsi tarfatain hadim minan nas. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami. Engkaulah yang mengurusi kami. Engkaulah yang merawat kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami ini ya Allah. Ya Allah, bangsa kami ini ya Allah. Para pemimpin kami, orang-orang tua kami, anak-anak kami ini ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jauhi kami dari bala bencana, dari mara bahaya, dari kerusakan, dari kemudaratan, dari kemaksiatan, dari seluruh apapun yang buruk bagi kami. Jauhkanlah sebagaimana Engkau jauhkan barat dan timur ya Allah. Mudahkanlah ujian-ujian kami ya Allah. Tuntunlah, bimbinglah ya Allah. Jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah.
Terus hadirlah bersama kami, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Satukanlah kami dalam cinta kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang saling mencintai ya Allah, dan satukan cinta kami di dalam jannah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guruku sudah memberikan ilmu pada hari ini kepada kami semua, dan juga terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita hari ini. Terima kasih ibu-ibu dari Gunung Putri yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga dari apa yang kita saksikan hari ini jadi pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita dan menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tadi saya sampaikan adalah rumah tangga yang sakinah, di dalamnya ada mawaddah dan warahmah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal